beracun ya. Ada kita tahu juga ada dia pengelompokan, ada pyrophise, ada cyanophise, ada chrysophise, ada rhodophise. Nanti Anda bisa lihat lagi ya apa itu semua. Nah ini adalah alga-alga yang beracun, walaupun tidak semua, satu-satu spesies yang memang beracun yang harus kita hindari. Ya. Nah di sini kita bicara soal pyrophise, ini adalah alga beracun berwarna merah. Kadang-kadang juga ada kita sebutkan adanya ya ini salah satu adalah banyak yang sebut pyrophise, ada juga beberapa yang bilang rhodophise ya, rhodophyta. Nah ini alga warna merah. Nah ini yang Ibu pernah jelaskan di awal. Jadi kalau kita ke laut itu ya ada yang namanya kondisi red tides, di mana perairan itu merah semua. Nah, biasanya ada di tengah-tengah laut, kita lihat itu bersinar, ada warna yang cantik sekali. Nah itu adalah ciri-ciri laut lagi kaya akan nutrien. Kalau laut kaya nutrien berarti akan ada biota tertentu yang berkembang pesat di sana. Salah satunya adalah alga merah ini. Dia akan berkembang pesat gitu ya, karena memang dia itu sangat banyak sekali dan di bawah sinar bulan. Nah itu dia akan memancarkan sinar yang sangat cantik sekali dan berwarna merah. Itu yang disebut dengan red tides. Apakah itu indah? Indah. Tetapi apakah itu aman? Tidak aman, itu berbahaya. Biasanya kalau ada kerang-kerangan di sana, hewan-hewan yang mungkin masuk ke lingkaran itu dia akan mati biasanya. Atau kalaupun dia misalnya, kalau biota biasanya dia akan sangat paham kondisi itu, dia akan menghindari. Tapi mungkin dia sempat untuk menyerap ya atau termakan ya si alga merah tersebut, sehingga biasanya hewan-hewan tertentu itu khususnya kerang-kerangan itu banyak mengandung alga-alga yang jenis-jenis ini. Itu sebabnya yang tadi Ibu katakan kerang-kerangan ini karena dia merupakan jenis yang scavengers. Scavengers itu dia makan semua. Dia kayak pemulung, apapun dia ambil gitu. Ya. Nah itu yang menyebabkan sangat penuh dia akan memiliki suatu tempat di dalam tubuh yang memang menyimpan berbagai zat-zat atau berbagai hal yang berbahaya masuk, apapun itu dia masukkan gitu. Sehingga dia sebenarnya tidak bagus kalau kita konsumsi sering-sering kerang-kerangan ini. Gitu, ya. Nah, ciri-cirinya mungkin ada di antara kalian yang pernah mengalami itu, gejala keracunan, misalnya rasa kebas di muka, gitu. Itu adalah ciri-ciri keracunan seafood itu biasanya udah nggak terasa mulut kita, muka kita dan sebagainya. Gitu. Nah, ini kalau misalnya kita itu mengkonsumsi dalam jumlah yang besar, mati, ya, gitu. Nah, ini kenapa dia bisa seperti itu? Ini dia kembali mekanisme toksisitasnya adalah dia akan memblokade natrium, ya, yang berada pada seluruh jaringan syaraf. Ya. Nah, ini yang bahaya. Jadi Ibu menghimbau lagi hati-hati kalau kita makan seafood jangan terlalu banyak ya, yang sekedarnya. Dalam agama kita pun juga dikatakanlah makanlah secukupnya gitu, jangan terlalu berlebih gitu ya. Nah ini penyebab tadi red tides itu adalah flagellata, dia adalah jenis daripada pyrophise ya. Ini dia yang berbahaya. Cyanophise ini adalah alga biru racun, alga biru yang beracun. Green blue algae cyanophise ini sebenarnya ya, dan dia membuat racun endotoksin ya, endotoksin. Nah mekanismenya seperti ini. Jadi kalau pada yang kemarin Ibu katakan ada satu kondisi eutrofikasi, inilah yang terjadi. Eutrofikasi itu salah satunya ada blooming algae, yaitu salah satu adalah algae blue green algae yang masuk kategori cyanophise. Sehingga akan terjadi proses eutrofikasi di mana populasi alga akan meningkat ya karena nutrisi banyak, sehingga akibatnya alga meningkat ini oksigen terlarut itu akan berkurang. Kalau oksigen terlarut itu berkurang, maka hewan-hewan di dalamnya akan kekurangan oksigen sehingga mereka akan mati secara massal. Ya. Pada siang hari inilah yang terjadi. Biasanya pada siang itu toksisitas kurang tinggi, artinya tidak terlalu tinggi kadar
toksiknya. Tapi pada malam hari, nah ini kebiasaannya mereka matinya di malam hari. Pada pagi hari kita bangun, kemudian kita mungkin nelayan turun ke air ya, ke laut, mereka melihat begitu banyak ikan-ikan yang bergelimpangan seperti itu ya. Baik, yang terakhir ini ada Chrysophyceae. Chrysophyceae ini adalah alga coklat ya. Ini flagellata, memang jenis flagellata ini adalah salah satu bioindikator perairan yang tercemar. Jadi kalau misalnya kita riset terkait dengan perairan ya, kualitas perairan, kita mau melihat mikroalga ya, mikroalganya, kalau misalnya ada tertemu saja satu jenis flagellata, nah itu berarti perairan tersebut bisa kita judge merupakan perairan yang sudah tercemar. Nah, kita bisa tentukan, kita bisa katakan bahwa perairan itu sudah tercemar. Gitu. Ya. Toksinnya ini adalah dia akan menyerang hemulsin, sitotoksin, bakteriolitik, dan ichthyotoxin. Jadi dia juga toksik pada ikan-ikan ya, ichthyo ikan ya, benar ikan. Oke, ini yang terakhir mulu Ibu ya, curare apalagi ya. Kalau hewan Ibu nggak sedikit. Oh ya, sedikit tanaman beracun, tanda-tandanya rasa pahit, bertetes seperti susu, racun pada buah, daun, biji, dan akar. Jamur liar itu adalah tanaman yang beracun, tanaman yang berkuncup dan berlaminasi, dan biasanya racunnya itu labil terhadap panas dan larut dalam air, sehingga air bekas masakan jangan diminum, dan juga merupakan tanda-tanda hewan tanaman beracun adalah tanaman liar. Ini yang berulang kali Ibu mengatakan Ibu ingin sekali ada riset di UIN Jakarta dulu ya. Ibu udah bertahun-tahun yang lalu ya, mungkin ya cukup lama 3-4 tahun yang lalu Ibu menginginkan UIN Jakarta menjadi pusat racun. Kita mengumpulkan berbagai jenis racun dari tanaman, hewan, kemudian kita kumpulkan. Tapi itu untuk tujuan yang baik ya. Setelah itu kita cari antidotnya, nah seperti itu. Atau mungkin itu menjadi suatu informasi bahwa tanaman ini beracun loh gitu. Kemudian kita akan lanjutkan dengan uji toksisitasnya. Tapi kalau kita minum dengan dosis tertentu atau kita konsumsi pada dosis tertentu, aman. Nah itu Ibu inginkan. Tapi sampai sekarang masih belum jalan juga. Ini kembali mengajar toksikologi lingkungan, muncul lagi semangat Ibu. Ini kayaknya harus nih, apa mungkin tahun ini atau tahun depan at least harus dilakukan riset tentang racun. Jadi UIN Jakarta, atau mungkin kita bisa kolaborasi dengan UIN yang lain, ada UIN Medan, UIN Malang ya, dan ada teman Ibu di UIN Bandung, mungkin kita kolaborasi. UIN menghasilkan racun. Tapi racunnya itu yang nantinya kita akan cari antidot, atau mungkin bisa dijadikan obat, tetapi pada dosis tertentu, gitu ya. Oke, baik. Ya, ini adalah zat-zat yang memang terkandung di dalam tumbuhan-tumbuhan tersebut sehingga dikatakan yaitu berbahaya. Ya, tanaman yang dikenal beracun ada jamur, tanaman hias. Nah, ini yang Ibu katakan ini cukup menarik kalau kita bisa melakukan riset di sini. Ini salah satunya curare. Ini yang menjadi pemicu Ibu ingin riset seperti ini. Kenapa? Di bangsa Indian zaman dulu ada film, Ibu lupa mulu kalau filmnya namanya apa tuh film. Nanti Ibu ini catat ini filmnya itu apa. Jadi orang Indian itu zaman dulu itu alatnya dia menggunakan sumpit, dan sumpitnya itu di ujungnya itu sumpit. Sumpit apa itu panah tapi yang dia tiup, terus di ujungnya itu dia balur, dia olesi dengan si curare ini yang merupakan getah dari tanaman yang ada di daerah-daerah Indian sana, Amerika apa dia. Nah, itu sangat-sangat beracun, sehingga pada saat terkena si racun panah racun itu akan langsung lemes ya, dan dia tidak bisa bergerak. Jadi akan terjadi efek paralisis. Jadi dia akan langsung lemas dan tidak bisa bergerak sama sekali. Ya, karena di sini mekanismenya akan muncul asetilkolin ya dari sistem saraf kita, enzim asetilkolin, dan di sini akan terbentuk elektropotensial yang pendek sehingga dia akan memblokade. Jadi neuromuscle-nya itu, saraf-saraf pada otot-otot itu tidak akan bisa
bisa itu bergerak ya, dan akan melemah ya. Masuk hewan beracun. Hewan beracun ini sifatnya seperti ini, tidak berbau, tidak tampak, tidak berwarna. Ini Anda mungkin kalau anak-anak biologi yang senang dengan laut itu sudah tahu ya, seperti apa. Dan juga terkonsentrasi pada jeroan. Nah, ini juga kita tahu jeroan itu adalah tempat pembuangan zat-zat berbahaya dari tubuh kita, penetralisir dan macam gitu. Jadi kalau kita senang dengan jeroan, hati-hati juga dibersihkan dan mungkin jangan terlalu banyak ya jumlahnya. Ini ada beberapa invertebrata yang beracun, yang tadi sudah Ibu sebutkan, ada Dinoflagellata ya, ada starfish, sea urchin, sea cucumbers, mollusca. Artinya tidak semuanya, tapi ada beberapa yang beracun. Ya, ini yang sangat menarik sebenarnya. Ini yang sangat menarik, yang tadi Ibu katakan, kita ingin buat pusat racun. Pusat racun. Ya, ini beberapa kimiawi biotoksin ya. Ibu nanti, ya Ibu lupa ini sudah ada 3, nanti Ibu berikan kalau memang tidak di Google Classroom ya. Ibu lupa melulu ini. Miftahul udah beberapa kali ingatkan Ibu ya. Ibu lupa, nanti Ibu akan berikan ke kalian. Nah, ini ada beberapa racun abiotis ya. Kalau yang ini nanti pada saat kita bicara sedikit lah, logam berat sedikit ya. Gitu. Nah, selesai sampai di sini. Oke, silakan sampai di sini. Kalau ada yang